Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Habib Al-Majdi. Di sini saya akan menjelaskan pengertian deret Fourier, contoh soal dan penyelesaiannya. Nah, deret Fourier adalah representasi suatu fungsi periodik sebagai jumlah dari fungsi-fungsi sinus dan kosinus. Konsep ini sangat penting dalam analisis sinyal, pemrosesan suara dan gambar, serta dalam pemecahan persamaan diferensial. Nah, contoh soalnya, di mana kita disuruh untuk memplot penjumlahan dari Fourier sampai suku ke-6. Penyelesaiannya, pada slide ini ditampilkan rumus dasar dari Fourier series, yaitu teknik untuk mempresentasikan fungsi periodik menjadi penjumlahan fungsi sinus dan kosinus, di mana tujuannya itu adalah untuk memecah sinyal kompleks menjadi komponen frekuensi dasarnya. Nah, di sini ada tiga rumus utama, yaitu A0 ini sebagai koefisien rata-rata dari fungsi rt. Kemudian AN ini adalah koefisien untuk komponen kosinus. Nah, kemudian yang BN ini adalah koefisien untuk komponen sinus. Ketiganya ini dihitung dengan integral dalam interval dari minus L sampai L, di mana L ini adalah setengah periode dari fungsi periodik Ft. Kemudian slide selanjutnya, eh, pada slide ini dijelaskan proses perhitungan koefisien Fourier, di mana rumus koefisien Fouriernya itu adalah A0 sama dengan 1/4 L eh, integral minus L sampai L. Nah, rumus-rumus ini itu digunakan untuk mempresentasikan fungsi periodik dalam bentuk deret Fourier. Contoh perhitungan di sisi kanan ini adalah fungsi ft yang disubstitusikan dengan fungsi bertingkat, kemudian dipecah menjadi dua bagian. Yang pertama, integral dari minus pi ke 0, kemudian integral 0 ke pi, 0 ke pi. Nah, yang dimana hasil akhirnya itu menunjukkan bahwa A0 ini sama dengan 0, artinya rata-rata fungsi selama satu periode itu adalah 0. Dimana kita bisa simpulkan bahwa proses integral pada fungsi potongan sangat umum saat menghitung deret Fourier dari sinyal kotak atau fungsi non-kontinu lainnya. Nah, jika A0 sama dengan 0, artinya sinyal ini bersifat AC pure tanpa komponen DC. Kemudian lanjut. Nah, eh, yang ini juga adalah perhitungan koefisien AN pada deret Fourier. Pada slide ini tuh ditunjukkan proses untuk menghitung koefisien AN dari deret Fourier untuk fungsi ft dalam interval simetris minus pi hingga pi. Rumus dasarnya yaitu AN sama dengan 2 per pi integral rumus dasarnya itu AN sama dengan 2 per pi interval integral minus pi hingga pi, di mana kemudian fungsi ft ini disubstitusikan sebagai fungsi piecewise atau potongan bernilai konstan, yaitu ft sama dengan minus v untuk minus pi kurang dari sama dengan t lebih kecil dari 0. Kemudian ft sama dengan v untuk 0 kurang dari sama dengan t kurang dari sama dengan pi. Nah, sehingga integralnya dibagi menjadi dua bagian, yaitu AN sama dengan 2 per pi integral minus pi hingga 0 min pi dikali cos 2 nt dt plus 2 ditambah eh, integral satunya lagi 2 per pi integral 0 hingga pi p kali cos 2 nt dt. Nah, karena cos ini adalah fungsi genap dan batas simetris, maka hasil dari kedua integralnya ini akan saling menghilangkan sehingga AN-nya itu bernilai 0. Yang artinya
Komponen kosinus cos 2nt tidak berkontribusi terhadap representasi sinyal ini. Maka eh, fungsi ft ini adalah fungsi ganjil, yaitu antisimetri terhadap sumbu y. Nah, pada slide ini juga menunjukkan perhitungan koefisien Bn dalam deret Fourier. Rumus umum yang digunakan yaitu Bn sama dengan 2 per Pi integral 0 hingga Pi, kemudian Pi per Pi dikali T kali sin NP dt. Nah, fungsi yang dianalisis di sini adalah fungsi linear Ft sama dengan T, yang hanya di setengah periode 0, Pi, lalu dikalikan dengan sinus harmonik. Nah, langkah berikutnya itu menggunakan integrasi parsial, yang mana hasil akhirnya itu langsung dituliskan Bn sama dengan 2V per Pi kuadrat, kemudian minus 1 per eh, N kuadrat dikali sin dikali NT. Maka karena sinnya NT sama dengan 0 untuk semua bilangan bulat N, maka Bn-nya itu bernilai 0. Nah, kesimpulannya koefisien Bn ini adalah fungsi ganjil atau simetris tertentu seperti segitiga, gergaji, atau linear seperti Ft sama dengan T. Bisa bernilai 0 tergantung sifat simetrinya. Nah, dalam kasus ini tuh karena hasilnya bergantung pada sin NT, maka Bn-nya itu sama dengan 0. Kemudian pada slide terakhir, ini adalah bentuk dari deret Fourier dengan hanya komponen sinus karena tidak ada kosinus dan A0 itu sama dengan 0, yang berarti eh, ini adalah fungsi ganjil. Nah, pada bagian bawahnya itu, pada bagian bawahnya ini adalah notasi umum untuk representasi deret Fourier bentuk sinus, di mana Dn ini adalah koefisien Fourier untuk sinus dan L ini adalah setengah periode fungsi. L ini adalah setengah periode fungsi. Nah, singkatnya eh, pada slide ini tuh menunjukkan bentuk deret Fourier fungsi ganjil yang hanya terdiri dari komponen sinus. Koefisiennya itu menurun sesuai 1/n dan memiliki pola tanda bergantian. Ini menunjukkan bahwa fungsi ini memiliki bentuk periodik yang tidak simetris dan sempurna, dengan beberapa harmonik memberikan kontribusi berbeda sesuai urutan genap dan ganjil. Oke, baik, di sini saya akan melanjutkan untuk penjelasan pada aplikasi Tony-nya. Jadi di sini terdapat invert NAMPI as NP, yang dimana NAMPI ini merupakan pustaka untuk matematika dan array, atau singkatan dari NP agar penulisannya singkat. Kemudian di bawahnya ini ada invert matplotlib .pyplot as VLT, yang dimana ini adalah pustaka untuk membuat grafik atau plot yang disingkat menjadi VLT. Jadi kedua invert ini biasanya dipakai di Python. Oke, selanjutnya di sini ada T sama dengan NV kali linspace dalam kurung min 25,25,400. Nah, ini maksudnya itu untuk membuat 400 titik nilai dari min 25 sampai 25. Yang dimana T ini akan digunakan sebagai sumbu X waktu dalam grafiknya. Yang biasanya NV NV length space ini itu ada min 25 sama 25 400, yang berarti mulai dari A, B, ini A-nya, kemudian B-nya 25, dan N-nya ini adalah 400, yaitu 400 titik. Kemudian Y sama dengan 0,
Ini maksudnya adalah penjumlahan sinyal dari deret Fourier, yang dimana awalnya Y sama dengan 0. Nanti kita akan tambah setiap suku pada Fourier ke dalam Y-nya. Kemudian di sini ada for, yang dimana for ini adalah perulangan. For n in range 1851. Ini kita akan menjumlahkan menjadi suku-suku Fourier di n sama dengan 1 sampai 4 sampai 84 gitu. Karena mulai dari 1 sampai dengan 84, karena Python itu berhenti sebelum angka terakhir. Jadi 1 sampai 84 dengan angka 1. Dia akan berurutan. Kemudian di bawahnya ini ada Y plus sama dengan min 1 dikali N plus 1 dikali dalam kurung 2 per N kali NV kali PI kurung dikali NV dikali sin dalam kurung N ke N dikali ET, N dikali T, yang dimana Y ini adalah suku ke N dari deret Fourier, yang dimana komponennya itu ada 10 kali NP TI kali N gitu. Yang dimana ini adalah suku untuk mengatur dari setiap suku. Jadi ketika N-nya semakin besar, maka amplitudenya akan semakin kecil nanti. Terus eh, pada NV dikali VI ini nilai selang-seling dari plus 1 dan min 1 untuk mengatur arahnya. Jadi arah gelombang bisa dikatakan ini untuk mengatur arah gelombang, dan sin n kali t ini adalah komponen gelombang dari sinus ke suku n. Nah, ini untuk yang Y. Kemudian di sini terdapat plot T, Y, yang dimana tujuannya adalah gambar sinyal Y terhadap waktu T. Kemudian untuk VLTX label ini untuk menambah sumbu waktu di sumbu X-nya. Kemudian selanjutnya untuk VLTY label ini untuk memberikan label bahwa label Y adalah amplitudo. Dan untuk VLT untuk plot grid ini untuk menambahkan garis bahanku pada grafiknya, dan plot show untuk menampilkan hasil akhir dari grafik. Kemudian ketika program ini dijalankan, maka akan menghasilkan grafik yang membentuk gigi gergaji. Seperti yang kita tahu bahwa deret Fourier itu semakin banyak suku yang dikalikan, maka bentuk gelombang akan mendekati bentuk aslinya. Sekarang kita akan mencoba mengubah nilai 85 ini menjadi 10. Akan melihat bagaimana perubahan pada gelombangnya. Nah, ini untuk perubahan gelombang ketika kita mengganti nilainya pakai angka 10, ternyata bentuk gergaji gigi gergajinya tidak sempurna seperti nilai aslinya. Mungkin itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.